اللهم صل وسلم وزد وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأسرف عبادك أشعث الغراب والنجم وإمام الطيبة والغرام وترجمان بلسان الكذب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم بالقاسم سيدنا وحبيبنا وسفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرامه وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى أنت بالفضل الولي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالنا وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirul jalsata mithla ma nawahu abduna wa aslafuna wa abana salihun. Allahumma yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ثم الفاتحة إلى جميع العلماء والمصنفين والمؤلفين والمخلصين لله رب العالمين، خصوصا مصنف هذا المؤلف هذا الكتاب الإمام الفاضل والإمام الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين الغفاري، أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاته في الجنة. ثم الفاتحة على نية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يجعلنا من عباده المتقين وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرشدنا وأمرنا إلى كل
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وبوحدانيته وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اعترافا برسالته وبنبوته اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المهتدين إلى سبيله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة أما بعد حضرة الكرماء والفضلاء para alim ulama, para asatidzah, para muallimin, para mudarrisin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Jami Riyadhus Shalihin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah, jamaah salatul maghrib wa ta'lim, semua yang hadir pada malam hari ini di waktu yang mulia antara maghrib dan isya. Hadirnya kita di tempat yang mulia masjid ini, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat nikmatnya, hidayah, inayahnya yang hadir seluruhnya. Kembali Allah berikan hadiah kegembiraan kepada kita berupa fadilah, keutamaan, pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah dengan hadirnya kita melaksanakan ibadah kewajiban kita, mulai daripada ibadah salat dan sampai kita ibadah talabul ilmi, kewajiban kita seluruhnya kaum muslimin dan muslimat. Dari itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kegembiraan yang sangat besar. Kita seluruhnya maklum tentunya cerita banyak baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallah, semoga menjadi amal saleh ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, saudara sekalian, kajian kita malam hari ini Senin malam Selasa, kita melanjutkan kitab Irsyadul Ibad yang masih dalam bab firriddah, bab dosa besar yang mencapai murtad. Ya, jadi tanda saya ini di agak di tengah itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au yunkiru i'jazal Qur'ani au suhbata Abi Bakrin radhiyallahu anhu awil ba'tha awil jannata awil nar. Termasuk dosa besar yang mencapai hukum murtad ini yungkiru i'jazal Qur'an, menolak, ingkar terhadap i'jaznya Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran. I'jaz itu segala kelebihan-kelebihan Al-Quran yang kadang-kadang tidak terjangkau kepada akal pikiran kita manusia. Di Quran itu mempunyai i'jaz. Kalau yang langsung tampak di tangan Nabi, pada Nabi disebutnya mukjizat. Maka ya Al-Quran ini salah satunya mukjizat. Nah, di Al-Quran itu sendiri banyak sekali mempunyai i'jaz. Salah satunya misalnya, kenapa kita membaca surah Al-Fatihah itu sudah sekian kali, sekian lama, sekian banyaknya, gak pernah bosan. Ada yang bosan baca Fatihah? Gak pernah bosan, Pak. Biasanya kalau bacaan lain itu bosan. Betul tidak? Di mana ini rahasia ini? Nah, itu i'jazul Quran. Setiap orang Al-Fatihah langsung baca Al-Fatihah.
kita semangat itu dengerin imam baca Fatihah waladhdallin amin. Kalau orang bosan itu waladhdallin gak bakal amin, Pak. Betul tidak? Bosan dengerin imam bacanya begini waladhdallin, diam aja dia. Nah, tidak akan pernah bosan. Itu salah satu ijaz Al-Quran dan khususnya Ummul Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Banyak sekali ijaz Al-Quran. Ya. Al-Quran sudah berusia sekian lama, 1400 tahun lebih. Biasanya buku-buku lain, kitab-kitab lain itu kalau sudah umurnya ratusan tahun, itu sudah mulai hilang dari peredaran. Betul? Biasanya begitu, Pak. Atau sudah tidak asli lagi. Banyak perubahannya. Al-Quran jangankan satu ayat, satu kata, satu kalimat saja tidak pernah. Jangankan satu kalimat, satu huruf pun tidak ada yang berubah keaslian Al-Quran. Karena memang Allah sendiri menjamin di dalam Al-Quran itu disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Itu bagian daripada i'jaz Al-Quran. Salah satu mukjizat atau ijaz Al-Quran itu berapa banyak selama ini orang bertekuk lutut dengan Al-Quran. Betul? Berserah diri, menyerahkan diri kepada Al-Quran. Jangankan orang yang beriman, yang tidak beriman pun berapa kali kejadian orang tersebut ingin mencari kelemahan Al-Quran, justru otak dia dilemahkan oleh Al-Quran. Betul? Ada ini? Iya, Pak. Kalau orang-orang di luar Islam yang cerdas pikiran mereka, otak mereka cerdas itu ya, mereka yang jenius itu kalau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, semoga ingin merusak Al-Quran, justru akal dia yang ditaklukkan. Hanya ketemu dengan suatu ayat, akhirnya ayat kitab-kitab yang dia hafal sebelumnya itu habis. Itu berapa banyak mereka menjadi dai dalam Islam. Betul, menjadi mubalik dalam Islam, padahal mereka itu ahli kitab-kitab lain, kitab-kitab sebelumnya. Ya, saya ini cuma cerita apa adanya, fenomena, Pak, ya, kejadian-kejadian, Pak. Saya tidak berarti merendahkan kitab mereka, tidak. Tapi ini Al-Quran, dan kita bercerita tentang kebenaran. Ini bagian daripada ijaz Al-Quran. Hal-hal semacam itu yungkir, dia ingkar, dia menolak. Kalau ada orang sengaja semacam itu, orang Islam murtad, ya harus diasingkan. Orang ini diperangi dulu oleh Abu Bakar Siddiq, Nabi SAW, dan banyak hukuman terhadap orang-orang murtad itu. Au suhbata Abi Bakr radhiyallahu an, ada orang ingkar terhadap persahabatannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sudah mencapai dosa besar sampai murtad, Pak. Dalam kitab ini ya, riddah, itu riddah. Ya, orang mengatakan Bakar itu orang biasa, bukan sahabat Nabi itu. Nah, ini hati-hati. Tapi lagi-lagi, Pak, ngapain itu cerita-cerita terus iseng-iseng sampai ngomong kayak begitu, itu buat apa ya? Ya, dan biasanya orang-orang yang semacam itu orang berilmu dulu. Ya, orang berilmu dulu, Pak. Kalau orang tidak berilmu, namanya tidak berilmu. Mungkin nggak bisa cerita semacam itu. Ya, tentang Al-Quran tadi, ya, itu berilmu dulu. Tapi entah pengaruh apa yang terjadi kepada dia, dipengaruhi, didorong, diajak, dijanji-janjikan kesenangan-kesenangan dunia, ya akhirnya
dia mau semacam itu. Berapa banyak kejadian semacam ini ya, dilemahkan akhirnya. Nggak boleh kita ingkar dengan persahabatannya Nabi, apalagi ya di Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apalagi tentang Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar itu bukan Khulafaur Rasyidin, itu nggak boleh. Awil ba'tha, tadinya itu awiyungkirul ba'tha, ya, ingkar terhadap hari pembangkitan. Hari kiamat nanti orang-orang dari alam kubur itu semua akan dibangkitkan. Dia ingkar. Itu cuma dongeng aja, itu bohong ya. Dosa besar, nggak boleh. Ini barangkali bagian daripada dalam Islam itu ajaran dalam Islam itu ada ya yang disebut dengan akliyah, IQ ya. Kemudian ada yang disebut ya memang doktrin. Kalau agama-agama lain itu kan banyak, itu cuma doktrinnya saja, dipaksakan supaya mengiyakan. Boleh kita bertanya tentang kenapa dan kenapa. Ya, dalam Islam pun memang ada semacam itu. Ketika Nabi bercerita ada adab kubur, ada nikmat kubur, mau ditanya, emang kenapa? Ada hari pembangkitan, bahkan ada al-ba'tsa, awil jannah, ada surga, awil nar atau neraka. Itu Nabi yang cerita. Ya kita memang dipaksakan untuk beriman. Makanya kalau tidak beriman, ingkar, dosa besar, bisa murtad kalau kita orang beriman. Ada yang semacam itu. Ya, tetapi di dalam Islam masih mempersilahkan. Barangkali masih ingin mengetahui sebab-sebabnya seperti apa dan sebagainya, hikmah dan seterusnya, bisa. Silakan saja. Tetapi kadang-kadang ketemu, kadang tidak. Kalau tidak ketemu bukan tidak ada, tapi akal kita, pikiran kita, pengetahuan kita yang belum sampai barangkali. Atau memang ya memang itu yang termasuk doktrin yang seperti kalau yang boleh ditanya ini halal, ini haram, jangan diingkari hal-hal halal itu, hal-hal haram itu. Kita bisa tanya kenapa itu diharamkan, pasti jawabannya nanti nanti itu berbahaya gitu kan. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ketika diceritakan hal-hal gaib, kita memang dipaksakan untuk beriman. Kalau tidak mau beriman, ingkar, ya dosa besar. Au ka'an yukadziba nabiyan, atau yang diba boleh, ada annya dibaca nasab. Wa ka'an yakdziba nabiyan, yukadziba nabiyan. Ada orang mendustakan Nabi, Nabi itu dianggap bohong, entah yang mananya. Ya, nabiyan itu seorang nabi saja, apalagi al-anbiya, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ya, coba buktinya sekarang Pak, orang yang tidak beriman, ya jelas mereka itu nyepelein, mereka menghina. Lama ini berapa kali kita lihat itu ya, Nabi SAW dibuat karikaturnya yang sebenarnya yang menghina, ya gambar-gambar yang menghina Nabi, perkataan pun juga demikian. Ya, namanya itu mereka orang tidak paham, atau mungkin orang berani paham tapi mereka berani. Kalau orang beriman, yukadzibu nabiyan, yang tibu nabiyan itu ya jelas dosa besar, murtad. Aw yastakhiffa bihi, ya juga sama. Menghina Pak, bukan menganggap bohong, tapi penghinaan. Yastakhiffa, merendahkan. Kalau itu nabiyan, itu seorang nabi saja, makanya hati-hati. Ada yang dalam suatu riwayat diceritakan Nabi Zakaria itu kan sebagian riwayat menyatakan tidak ada nabi yang dibunuh. Yang meninggalnya nabi itu meninggal bukan dibunuh, tidak ada nabi dibunuh.
Makanya kalau Nabi Isa disalib itu jadi ditolak gitu. Tapi ternyata ada riwayat, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui tentang kebenarannya. Nabi Zakaria itu ketika dikejar oleh musuh, dia lari. Nabi Zakaria ini ternyata dengan mukjizatnya, beliau ini bisa membelah pohon itu dengan jarinya. Pohon besar itu dibelah dengan jari. Kebuka itu pohon, masuk Nabi Zakaria. Tapi terlihat oleh orang kafir musuh itu, digergaji itu pohon. Gergaji itu pohon. Dan begitu gergaji itu sampai ke perutnya Nabi Zakaria, Allah mewahyukan, Zakaria, kalau kau menjerit kesakitan, aku lepas kenabianmu. Oh, coba bayangkan ujian kepada Nabi, karena derajat Nabi yang sangat tinggi itu, ujiannya setinggi itu. Ya, akhirnya dalam riwayat itu, Nabi Zakaria diam sampai dia meninggal karena gergaji lewat di perutnya. Nah, berarti ini kan meninggalnya dibunuh ya. Wallahu a'lam. Tapi dengan demikian, jangan terus mustakhif, istighfar. Jangan merendahkan, jangan menghina. Nabi dibunuh. Nah, jangan itu, Pak. Tapi lihat coba, nasihatnya luar biasa. Dengan kesabarannya Nabi Zakaria mendapatkan ajalnya di situ. Dia ikhlas betul kepada Allah sampai tidak bersuara apa-apa. Siapa di antara kita manusia coba kalau dilukain sedikit-sedikit sampai meninggal, kira-kira teriak jerit enggak kira-kira? Ya. Ya saking ya taatnya kepada Allah, takut dilepas kenabiannya itu. Itu Nabi Zakaria. Nabi Ayub dengan ujian sakitnya ini tidak mustahil. Orang kalau diceritakan penyakitnya yang menjijikan barangkali Pak, itu merendahkan, itu terjadi istighfar. Nah, kalau merendahkan nanti ya jadi dosa besar, nggak boleh. Jadi murtad kalau kita orang Islam yang melakukan itu. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah lapar, pernah mengganjal perutnya dengan batu, pernah pagi-pagi di rumahnya tidak ada sarapan, diterusin puasa. Ya. Nabi SAW tidak pernah kenyang 3 hari 3 malam itu dengan zaburin, dengan roti yang terbuat dari gandum yang bagus itu. Nggak pernah 3 hari kenyang terus-menerus. Itu bukan menunjukkan Nabi itu miskin. Ya. Nanti kalau orang coba, kalau orang itu memang biasa merendahkan, kasihan itu Nabi Muhammad miskin Pak, direndahkan Pak, nggak boleh. Bukan, Nabi SAW bukan miskin. Kalau mau Allah batu aja mau dijadiin emas itu sudah diiyakan oleh Allah. Bukit Safa Marwah kira-kira beratnya berapa kilo itu Pak? Bukit Safa Marwah yang sudah pernah lihat ke sana itu berapa kira-kira beratnya? Berapa ton? Nah itu mau dijadiin emas, jadi milik Nabi. Coba, Nabi miskin apa kaya? Lamarannya terhadap Khadijah 30 unta, 30 mobil mewah. Mobil mewah sekarang mobil apa Pak? 30, bayangkan. Itu lamaran. Mana ada sekarang lamaran 30 kunci mobil baru? Kuncinya doang iya. Allah. Pada saat seorang sahabat dalam suatu peperangan, tapi sahabatnya disebutkan mungkin dalam syarahnya Ihya Ulumuddin untuk dibahas itu Pak. Ittihad Sadah al-Muttaqin. Itu ada seorang sahabat mulia. Wajah sahabat itu min fudala'il ashabi, dari paling mulia-mulianya sahabat Nabi. Itu terbunuh, jenazahnya ditahan. Jenazahnya ini ditahan. Nggak boleh mau diambil oleh sahabat-sahabat. Ditahan oleh orang-orang Yahudi itu. Akhirnya apa? Ditebus oleh Nabi dengan 100 onta. Ya kira-kira kekayaan Nabi kayak gimana itu? Yang pada saat itu sebenarnya sahabat-sahabat ini masih membutuhkan banyak onta, tapi Nabi bisa menebusnya dengan 100 onta. Ya makanya jangan
terus merendahkan Nabi. Saya khawatir ketika dibahas kitab-kitab yang membahas Syama'ilul Muhammadiyah, Ihya Ulumuddin dan syarahnya itu, kalau membahas semacam itu, saya khawatir nanti terjadi istighfar. Kasihan Nabi miskin, susah makannya. Lihat itu Pak, yang keluar dari tempat tinggalnya, Nabi dalam keadaan lapar ingin cari makan, ketemu dengan Abu Bakar, Abu Bakar lapar ingin cari makan, jalan lagi ketemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar lagi lapar ingin cari makan, datang ke rumah sahabat yang punya banyak pohon kurmanya, ya kan? Jadi kemudian sahabat ini begitu Nabi datang ke rumahnya, ternyata dia sedang berada di atas pohon kurmanya. Nabi mengucapkan salam. Begitu dijawab, dilihat ternyata Nabi dengan dua orang sahabat mulianya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wah, terkejut orang ini, buru-buru turun. Ya Rasulullah, gerangan apa kok bisa datang semacam ini bersama dua orang sahabat muliamu? Wah, ini merasa mendapatkan kehormatan luar biasa ini sahabat ini kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya cerita Nabi apa adanya. Ya, saya keluar dari rumah, keluar dari tempat tinggal saya lapar ingin cari makan. Ketemu Abu Bakar juga begitu, ketemu Sayyidina Umar, ketemu Umar juga begitu. Maka akhirnya saya ajak ke tempat ini. Wah, mendengar semacam itu, naik lagi dia ke pohon kurmanya, diturunin itu kurmanya itu banyak sekali diturunin. Dipersilakan Nabi masuk ke rumahnya makan. Ya, tapi salah satu ajarannya di sini rahimahullah, ini tafsir dari ayat tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ya, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Itu tafsirnya menceritakan riwayat ini. Karena ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu makan kurmanya baru satu dimakan, Nabi pun baru satu dimakan, ditelan satu kurma ini, Nabi membaca ayat itu. Akhirnya tertunduk mereka semuanya. Ya, Nabi bersabda, ketahuilah bahwasanya baru saja kurma yang satu yang kita makan, nanti pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Oh ya Rabb, ini tafsir daripada ayat tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalau kita lihat yang semacam ini kan kayaknya Nabi itu miskin benar, makanan aja sesusah itu gitu ya. Iya, jangan dikira begitu. Nabi itu memang sengaja menjadikan dirinya itu hidup sederhana. Kalau mau hidup mewah bisa. Ya, hadirin rahimakumullah, ini takut terjadi istighfar. Au bimalakin, au yungkiru, atau istakhaffa bimalakin, merendahkan malaikat. Jangan malaikat jangan direndahkan, dihina. Semua malaikat itu mulia, suci di hadapan Allah. Ya, saya cuma pernah mendengar ya yang tanya pada saya itu, saya itu mana anak muda gitu Pak. Malaikat Jibril itu tugasnya kan menyampaikan wahyu kepada Nabi. Ya sekarang nabinya sudah tidak ada, berarti malaikat Jibril pensiun gitu. Dibilangnya malaikat Jibril itu pensiun ya Pak. Selesai tugasnya sudah. Wahyu itu kalau kepada Nabi, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang wahyu. Tapi kalau selain Nabi ya kita pun tetap terus Pak, masuk ke pikiran kita, ya, ke hati kita, yang disebut dengan ilhamal malaikatil muqarrabin. Au yasubbuhuma, ya sama, sabba yasubbu dengan istakhaffa yastakhif itu artinya merendahkan, menghina. Ya, menghina. Jadi menghina walau ta'ridan, sekalipun sindiran. Hinaan kepada Nabi, hinaan kepada malaikat, walaupun sindiran. Kadang-kadang dibuat nyanyian-nyanyian, hati-hati, sama saja. Au yaqdhifu Aisyata, baca qadhafa yaqdhifu, bisa juga yudhifu, atau
menuduh Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi dengan perbuatan maksiat. Ini sebenarnya dibahas semacam ini karena ada suatu peristiwa terjadi itu ya, yang disebut dengan hadithul ifki, berita bohong, yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bingung juga. Nabi sebagai manusia biasa, sebelum turun wahyu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang, Pak, tidak mustahil itu para sejarah itu tergantung versi siapa itu. Bisa jadi dalam buku-buku itu, Pak, ya, kita baca versi sejarah ini dari siapa ini? Itu merendahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang pernah saya temukan itu diantaranya adalah ada buku sejarah, ada tafsir itu membahas tentang kekafiran Abu Thalib. Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Itu ditolak oleh banyak ulama. Jumhur ulama itu menolak, tapi ternyata masih ada orang yang membahas semacam itu. Karena syahadatnya Abu Thalib itu tidak jelas. Tak bisa. Beliau perjuangannya membela Nabi luar biasa. Cuma tidak mau membaca dengan terang, dengan jelas itu ya, karena beliau seorang sayyidul qaum pada saat itu, Abu Thalib itu ya. Itu dibahas di situ sampai pernah suatu saat bulan Ramadan, saya masih ingat, itu menjadi perdebatan ya. Ini hati-hati Rasulullah. Nah, ini tidak mustahil menceritakan tentang Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya ikut-ikutan percaya bahwa Aisyah itu melakukan maksiat. Yang salah satu sejarahnya itu panjang ceritanya itu ya, dalam suatu peperangan bersama Nabi, ghazawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik itu biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau berperang itu istrinya ini diundi mana yang harus ikut perang. Ya pada saat itulah kemudian ini keluar Aisyah radhiyallahu anha ikut perang. Aisyah ikut perang Bani Mustalik. Selesai peperangan, dapatkan kemenangan Nabi dan para sahabat, itu pulang, berniat Nabi dan para sahabat ini pulang di malam hari. Kita bisa bayangkan kalau pulang siang hari, barangkali panasnya terik matahari di padang pasir, bebatuan, seperti apa Nabi ingin pulangnya malam hari. Nah, sampai kepulangannya dengan bersama rombongan Aisyah radhiyallahu anha itu disiapkan apa namanya Pak, yang di punggung ontak itu ada garduknya itu Pak, ada rumah-rumahan di punggung ontak ya, ada ya, apa namanya itu Pak, saya tidak paham itu namanya apa ya. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha istri baginda Rasul ya, di situ naik onta ini ya, bergantian sahabat ini menuntun onta itu, bukan boncengan ya. Begitu sepulangnya itu sampai di Haudaj ya, falamma wasala al-Haudaj, sampai Haudaj. Nah, ini para sahabat-sahabat ini istirahat. Aisyah radhiyallahu anha ya, pingin buang air kecil, kebelet turun ya, pergi dari tempat tersebut buang air kecil itu. Sekembalinya Aisyah ke ontaknya, ke gardu ontaknya ini ya, merasa apa ini namanya, kalungnya itu sudah tidak ada di lehernya lagi. Padahal Aisyah radhiyallahu anha sudah naik ke punggung ontak itu. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan sahabat dan tanpa sepengetahuan Nabi, kembali Aisyah radhiyallahu anha mencari kalung itu di tempat di mana tadi dia buang air. Ternyata ditemukan itu kalung. Itu terus jalan itu ditemukan. Kemudian begitu kembali, ini sahabat sudah tidak ada satupun. Dikiranya oleh sahabat itu apa? Aisyah berada di dalam rumah-rumahan di punggung ontaknya itu, apa namanya Pak? Dikiranya begitu, di jalan aja semua rombongan ini.
dikira Aisyah ada di sini. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di tempat tersebut tidak ada satupun orang. Dia bingung, tapi dia berpikir pasti mereka nanti akan kembali. Begitu tahu saya tidak bersama mereka, akhirnya memutuskan dia diam di tempat itu. Begitu dia capek, lelah, tertidur. Nah, dalam tidurnya ini ada sahabat Nabi Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ini lewat di dekat Aisyah, terkejut melihat Aisyah ini tidur. Karena memang Safwan bin Mu'attal ini kenal Aisyah sejak sebelum beliau menggunakan niqab menutup wajah. Ya, Aisyah terkejut. Akhirnya dibangunkan Aisyah ini oleh Safwan bin Mu'attal, disuruh naik ke ontaknya. Naiklah Aisyah radhiyallahu anha, dituntun ontaknya ini oleh Safwan bin Mu'attal, nggak boncengan. Nah ini hati-hati nih para sejarah ini, betul? Iya, bisa jadi dibelokkan di sini Pak, boncengan dengan Safwan bin Mu'attal, berdosa Aisyah, bisa jadi melakukan macam-macam apa dan sebagainya. Akhirnya begitu sampai di Madinah, kepulangan Aisyah ini bersama Safwan bin Mu'attal, wah terjadi fitnah yang disebut tadi hadithul ifki di surah An-Nur ayat 11 itu ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Seterusnya beberapa ayat berikutnya. Ya, begitu tersebar fitnah di Madinah, menyebabkan Nabi SAW pun sedih antara iya dan tidak. Ya, Nabi percaya, mau percaya sulit, nggak percaya sulit. Sudah tersebar di Madinah semacam itu. Aisyah radhiyallahu anha sesampainya di Madinah sakit, dia terbaring berhari-hari. Mungkin ini bahasanya kelelahan dalam perjalanan perang, sakit. Jadi beliau sendiri tidak dengar itu fitnah di Madinah yang tersebar semacam itu. Akhirnya ada seorang wanita, Masya Allah ya, siapa itu ya? Ya itu dialah yang berani, karena Aisyah radhiyallahu anha berjalan pergi ke kamar kecil diantar oleh seorang wanita ini, dia yang cerita. Baru Aisyah radhiyallahu anha itu tahu kalau dirinya sedang difitnah di Madinah itu. Sebelumnya berhari-hari tidak tahu. Maka datanglah Nabi SAW. Cuman aneh perasaan Aisyah. Biasanya Nabi ini kalau apalagi sepulangnya perang ya, itu sentuhan lembutnya ditampakkan betul kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini Nabi SAW tidak. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu merasa aneh dengan Nabi. Kenapa Nabi sikapnya kayak begitu? Tapi dia tidak paham. Aisyah radhiyallahu anha nggak paham karena itu rasa tidak ada salah apa-apa. Tapi Nabi semacam itu karena fitnah. Bahkan menurut suatu riwayat, Sayyidina Ali karramallahu wajhah lebih menganjurkan supaya mencerai Aisyah, mencari wanita lain. Tapi ada sahabat yang lain jangan. Akhirnya Nabi SAW awal perkataannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah ini supaya taubat. Kalau engkau memang tidak bersalah, Allah pasti membebaskan engkau. Tapi kalau engkau berdosa, segera engkau taubat. Ya, Aisyah radhiyallahu anha tetap apa yang harus taubat dari dosa. Dia tidak sekalipun taubat itu bukan dari dosa saja Pak, secara umumnya. Baru ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hadithul ifki, itu adalah berita bohong, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam paham, tenang. Ya. Nah ini hati-hati nih. Kalau kita ikut mempercayai, meyakini tentang berita bohong ini, kita dosa besar. Kita jadi murtad. Allah itu sudah masuk isya. Au yudhifu Aisyah, yudhifu Aisyah radhiyallahu anha. Ya karena masuk waktu isya, mungkin kita cukupkan sekian ya. Au yadda'i an-nubuwata
au yusaddiqu mud'iyan mud'iha wa ka'an yarda bil kufri wallahu a'lam bissawab. Baik Bapak Saudara sekalian, ada pertanyaan itu cukup ya, masuk waktu ya. Disinilah pentingnya materi rahmatullah. Jadi ketika kita mengambil suatu kesimpulannya dalam bab ini, sekalipun masih panjang ini, sangat penting kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekuatan iman, kebenaran iman, lurusnya iman. Jangan sampai terjadi pembengkokan kepercayaan, keyakinan. Bisa terjadi dosa besar semacam ini, Pak. Makanya kita berdoa pada Allah, iman kita itu selalu iman yang benar. Ya, ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan la yartada. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan la yartada wa na'iman la yanfad wa nas'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa nas'aluka an-nuzula ila wajhikal karim wa nas'aluka murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatika an-na'im ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.